Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asariya Hakim dari kelas 12 IPA 4 dengan nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini dalam ujian praktik Bahasa Indonesia 2021 saya akan mempresentasikan tentang resensi film dari Dua Garis Biru. Identitas film. Judul Dua Garis Biru, sutradara Gina Esnur dengan produser perusahaan produksi, genre pemeran, musik, sinematografi, penyunting, distributor yang telah terlampir, juga tanggal rilis 27 Juni 2019, durasi 113 menit dengan bahasa Indonesia. Kita masuk ke sinopsis film. Film ini bercerita tentang sepasang murid SMA yang menjalin asmara. Sepasang murid tersebut merupakan tokoh utama dalam film, yaitu Dara dan Bima. Dalam pendidikan sekolah, Dara tergolong sebagai murid yang cerdas, sedangkan Bima tergolong murid yang kurang pintar. Ditunjukkan bahwa setelah sekolah usai, seringkali Bima bermain di rumah Dara, khususnya di dalam kamar, tanpa pengawasan kedua orang tuanya. Kemudian, hal yang tidak terduga pun terjadi, yaitu Dara mengandung anak Bima. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh kedua orang tua mereka. Bima dan Dara pun berniat untuk menggugurkan kandungan tersebut, tetapi Dara merasa ragu dan mengurungkan niatnya. Kehamilan Dara pun terungkap ketika insiden bola basket yang secara tidak sengaja mengarah ke Dara sehingga memperburuk kondisinya. Saat Dara dibawa ke UKS sekolah, pihak sekolah pun mengetahui bahwa Dara sedang hamil. Pihak sekolah pun menghubungi kedua orang tua Dara dan Bima, kemudian memutuskan bahwa Dara harus berhenti dari sekolah tersebut. Kedua orang tua Bima dan Dara merasa kecewa dengan perbuatan anaknya. Walaupun dengan rasa kecewa, Bima dan Dara pun memutuskan untuk menikah dan membesarkan anak dalam kandungannya. Setelah menikah, Bima tinggal di rumah Dara dan bekerja sebagai pelayan di restoran milik ayah Dara untuk memenuhi kebutuhan hidup dia dan bayinya. Bima pun mulai terbiasa dengan keadaannya sekaligus menjalankan aktivitas di sekolahnya. Kemudian orang tua Dara mengambil keputusan untuk memberikan anak Bima dan Dara kepada tantenya untuk masa depan Dara dan juga Bima. Dara berniat menyetujui keputusan tersebut, tetapi Bima dan keluarganya menolak keputusan tersebut. Kemudian setelah ini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan. Ini merupakan quotes yang saya ambil karena menggambarkan keseluruhan film ini. Pertama, aktor yang sangat berbakat, di mana aktor yang menjadi Bima dan juga Dara sangat berbakat dan dalam menunjukkan emosinya sebagai Bima dan juga Dara. Hal ini dapat terlihat di salah satu scene di UKS, di mana dalam satu take itu ditunjukkan perbincangan yang sangat luar biasa, mungkin salah satu take terbaik yang pernah ada di kancah film Indonesia. Terus yang kelebihan kedua yaitu bagaimana film ini mengajarkan bahwa sex education penting sejak dini, di mana ditunjukkan jika kita tidak melakukan sex education sejak dini, hal yang tertimpa terhadap Bima dan juga Dara dapat tertimpa pada anak-anak dalam usianya. Di film ini juga tertampakkan bagaimana beban mental calon orang tua dan tanggung jawab yang harus dibebankan sungguh berat. Belum lagi beban fisik dari calon orang tua di umur Dara dan Bima. Sebagai contoh, pada umur Dara di 18 tahun ketika mengandung suatu anak itu bukanlah hal yang lumrah, dan juga fisik dia belum cukup tua untuk mendapatkan beban tersebut. Efek sampingnya, Dara ditunjukkan dalam film ini tidak bisa mengandung lagi karena mengalami kerusakan rahim di tubuhnya. Dan juga bagi seorang bapak pada umur seperti ini, Bima tidak mempunyai ijazah dan kualifikasi tertentu untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga ini ini berdampak bagi kondisi finansial keluarga kecil mereka, di mana mereka masih harus bergantung kepada orang tua Dara. Dan yang paling terpenting dan juga yang saya hormati dari film ini ialah bagaimana realita tidaklah sama dengan film romantis yang ada di film-film.
Sekali lagi saya menekankan bagaimana showcase yang sangat baik dari film Dua Garis Biru tentang bagaimana masa depan seketika hancur, masa depan yang telah dirancang mungkin selama belasan tahun hancur hanya dengan sebuah kesalahan karena tidak karena karena sebuah nafsu semata. Kekurangan filmnya ialah terlalu eksplisit dalam dalam memberikan pesan-pesan moral sehingga tidak sesuai dengan norma masyarakat. Dan juga yang kedua, hanya kalangan tertentu yang dapat menikmati dan menerima amanat dari penulis maupun sutradara, walaupun amanat sangat baik, di mana penulis dan juga sutradara sangat aware dan concern tentang eh, tentang kondisi nikah dini pada masyarakat Indonesia yang kian marak terjadi. Kesimpulan, film ini menunjukkan pentingnya sex education sejak dini, di mana jika kita tidak memberikan sex education sejak dini, seperti yang dilakukan di kebanyakan masyarakat Indonesia, itu akan berakibat fatal terhadap kondisi dari anak ketika menganjak ke remaja. Mungkin di film ini ditunjukkan bahwa kita tidak hanya harus memberikan tanggung jawab agama dalam bentuk moral, tapi juga menjabarkan apa sih realita yang terjadi jika kamu melakukan hubungan ini dan kebablasan sampai harus menikah, yaitu tanggung jawab finansial, tanggung jawab mental, tanggung jawab fisik juga terjadi ya seperti yang ditunjukkan di film ini. Film ini juga mengkritisi bagaimana pengawasan orang tua menjadi hal yang penting bagi anak-anak, di mana scene ini mungkin tidak akan terjadi jika Dara dipenuhi kasih sayang dari orang tua Dara. Orang tua Dara di film ini terkenal sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga Dara tidak diberi perhatian yang cukup. Sehingga Dara mencari kasih sayang melewati Dwima dan terjadilah hal-hal dan masalah yang terjadi di film ini. Rasa tanggung jawab yang harus dikembangkan di setiap masalah yang telah terjadi. Film ini juga menggambarkan secara realistis dari sosok Bima dan Dara bagaimana mereka mengambil alih tanggung jawab dan bertransformasi menjadi ibu dan juga ayah di usia mereka sejak dini. Beban-beban yang terasa, tanggung jawab yang mereka bebankan itu mereka hadapi dan itu terasa sangat berat dan tergambarkan dengan baik di film ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih bagi yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.